Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Barusan saya nonton channel YouTube-nya Gus Hanif Farhan. Di situ beliau menyampaikan bahwa Kiai Haji Imaduddin memberikan undangan kepada Gus Rumel Abbas untuk bertemu dan diskusi, membahas tentang kitab nasab yang beliau temukan di Timur Tengah, perjalanan ke barat ya kalau roastingnya Kiai Haji Imaduddin. Bahkan di situ Kiai Haji Imaduddin dari yang disampaikan oleh Gus Hanif siap untuk menghadirkan filolog kalau perlu yang sedang di situ untuk memastikan ya kitabnya Gus Rumel itu apakah benar-benar asli dari zaman dulu atau baru. Jadi diuji kertasnya itu ya. Ya wallah alam kalau itu saya tidak tahu ilmunya sahabat, tapi kalau di pakar-pakar seperti itu biasanya memang ada uji-uji seperti itu. Apakah ini kertasnya tua, kertasnya tahun berapa kira-kira dibuatnya. Nah itu ada. Nah yang menarik itu Kiai Haji Imaduddin juga siap untuk ke Jawa Tengah bertemu dengan Gus Rumel. Ya entah di mana ya, di tengah-tengah gitu ya. Kalau di Banten ya itu kan jauh ya. Banten ke Jawa Tengah itu ya jauh, apalagi di daerah Jawa Tengah yang bagian ini utara. Ini sangat menarik sebetulnya. Tapi saya ingin sampaikan sahabat ya, bahwa ketika yang diharapkan Kiai Haji Imaduddin adalah bertemu Gus Rumel, membahas nasab dan juga menguji kertas-kertas, manuskrip yang sudah Gus Rumel Abbas itu temukan dari Timur Tengah, itu kayaknya tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Gus Rumel itu sepengetahuan saya beliau tidak membawa manuskrip asli, misalnya beliau ke Turki atau ke Mesir atau ke Jordan atau ke Iran, ke Arab bahkan. Itu beliau tidak membawa manuskrip aslinya, tetapi beliau itu membawa yang sudah berbentuk digitalisasi. Jadi kalau menurut beliau Gus Rumel ya, untuk kebenarannya wallahu a'lam, tetapi saya lebih percaya Gus Rumel ke sana ya. Lebih percaya ke sana, maksudnya beliau memang betul-betul ke sana dan mengecek. Untuk kebenaran atau tidaknya itu kan silahkan ya, tetapi persoalannya yang saya angkat di sini bukan itu, akan tetapi mengenai Gus Rumel ke Indonesianya itu tidak membawa manuskrip aslinya, sehingga ketika Kiai Haji Imaduddin ingin bertemu Gus Rumel, kemudian ingin berdiskusi tentang nasab dan ingin memastikan bahwa kitab-kitab manuskrip kuno yang ditemukan Gus Rumel itu asli atau tidak, lah ini saya kira tidak mungkin. Karena Gus Rumel pulang ke Indonesianya itu kan tidak membawa kitab aslinya, tetapi yang dibawa adalah ya ini ya bentuk PDF-nya. Jadi sudah digitalisasi. Ya saya itu pernah gini sahabat ya bilang kepada sahabat semuanya ya di konten saya. Itu sebetulnya kalau ada satu peneliti kemudian di pihak yang lain, artinya dua belah pihak, misalnya yang pro Kiai Haji Imaduddin ataupun yang pro dari Bang Alawi, itu docong. Docong itu apa ya? Docong itu dalam artian sebelah kaki. Jadi harusnya kan yang meneliti ke sana ya dua belah pihak, misalkan dari pihak Kiai Haji Imaduddin, atau kalau mungkin bersedia beliau sendiri bersama Gus Rumel ke sana bareng-bareng untuk memastikan. Nah, ini sebetulnya bagus, apalagi ditambah dengan filologi untuk memastikan ini benar-benar asli, seperti itu. Tapi ya wallahu alam, ini tidak akan pernah selesai kalau sistem modelnya ini tidak ada kejelasan, tidak ada keterangan. Dan ya yang pasti saya bisa percayalah kalau misalnya Gus Rumel itu ke sana. Tapi untuk Kiai Haji Imaduddin kan ya mungkin beliau masih ragu, beliau itu betul-betul ke sana dan yang ditemukan Gus Rumel itu apakah benar-benar kitab asli zaman dulu atau tidak. Mungkin Kiai Haji Imaduddin juga belum yakin. Tapi kalau saya pribadi gini sahabat, saya lebih menonjolkan yang dipublish saja oleh Gus Rumel, karena
ada banyak hal sebetulnya yang masih beliau simpan belum di-up ke publik, yang mungkin sahabat semuanya sudah ini ya menunggu-nunggu apa sih temuan Gus Rumel, apa sih temuan Gus Rumel. Nah, ya itu nanti itu hak beliau lah ya, yang beliau yang mencari ke sana. Nanti biar bagaimana cara mempublish beliau itu kan ya itu hak beliau sendiri. Dan kita ini cukup nanti apa yang beliau publish ya yang itu yang kita tanggapi. Kalau saya pribadi sih seperti itu sahabat. Jadi tidak terlalu bulat atau muter-muter lah seperti itu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika Kiai Haji Imaduddin tadi mengundang Kiai Imad, wah kebalik ya. Kiai Haji Imaduddin mengundang Gus Rumel untuk bertemu. Ini saya kira baik ya. Ini saya kira baik dan patutlah untuk Gus Rumel itu menyediakan waktu. Ya saya mengetahui ya beliau itu ya memang ada kesibukan, memiliki sebuah istinggol ya, namanya orang hidup itu kan butuh kerja juga ya, kita juga kerja. Tetapi ya alangkah baiknya menyelakan waktu lah seperti itu ya, menyelakan waktu entah malam atau apa. Bahkan saya kira kalau Kiai Haji Imaduddin memberi alamat Gus Rumel itu saya kira ya bersedia untuk silaturahim, didatangi dan diskusi bersama, itu saya kira lebih gayeng ya. Karena kadang diskusi lewat online itu memang repot sahabat. Banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan secara gamblang tetapi di situ menjadi tidak gamblang. Dan ya di antara terkendala sinyal itu ya memang repot. Seperti itu. Ya mungkin ada solusi lain nanti ya, wallahu a'lam. Tapi harapan saya semoga bertemu, dan kalau di kawasan Jawa Tengah insya Allah nanti ya saya minta info lah biar dikabari dan ya ikut nimbrung dan ngangsu kaweruh. Ikut ngangsu kaweruh istilahnya. Ngangsu kaweruh itu apa ya? Ya belajar lah gitu ya, mudahnya gitu, ikut belajar agar persoalan ini yang masih abu-abu bagi saya ya, bagi Anda yang masih yakin atau sudah yakin di salah satu pihak, nah itu sih itu hak Anda. Tapi bagi saya ini adalah persoalan yang masih abu-abu sehingga memang perlu adanya konfirmasi. Dan ketika saya ditanya itu Habib atau bukan ya, namanya abu-abu ya, saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab dengan pasti toh. Tetapi ya faktanya seperti ini, dan misalnya kita jawab dengan bijak ya ulama kita dulu ada yang percaya dan sekarang ada yang tidak, ya cukup seperti itu, tidak bulat kemana-mana. Lah kamu percaya pada ya percaya atau tidak itu ya hak saya, ngapain tanya-tanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.